Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi KPTS, kamera, pencahayaan, dan tata suara. Kali ini materi KPTS akan mempelajari tentang Untuk episode kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan trik tentang bagaimana kita membaca skrip tutorial. Oke, itu contoh cuplikan yang tugasnya nanti ya. Jadi untuk materinya ini tentang narasi voice over. Oke, kita mulai materinya. Voice over adalah teknik produksi audio yang terpisah dari narasi awalnya. Umumnya, voice over digunakan untuk menekankan unsur nuansa nada serta emosi. Anda bisa menemukan penggunaan voice over pada beberapa konten audiovisual seperti film hingga tayangan dokumenter. Tapi sekarang sudah banyak ya, mungkin sekarang konten-konten yang konten TikTok, konten Instagram Story atau Instagram TV itu semua sudah menggunakan, bahkan video-video yang di YouTube, video review itu semua menggunakan voice over. Ini ada beberapa tips untuk melakukan voice over. Yang pertama, atur volume dan kejelasan suara. Agar suara Anda benar-benar dapat didengar, aturlah volume serta kejelasan suara sebelum melakukan voice over. Pastikan Anda tidak mengeluarkan suara yang terlalu pelan sehingga terdengar seperti menggumam. Hindari juga bersuara terlalu lantang karena bisa menimbulkan kesan berisik atau mengganggu. Jadi suaranya jangan terlalu bisik-bisik seperti ini. Nah, suaranya yang lantang seperti kita ngomong biasa seperti ini, tapi jangan terlalu keras seperti kita teriak-teriak. Anda juga bisa mengatur jarak antara posisi Anda dengan mikrofon. Jangan mendekat ke arah mikrofon saat bersuara keras. Sebaiknya mendekatlah ke mikrofon saat bersuara pelan. Jadi, atur jarak mikrofon dengan suara kalian. Misal saya bersuara seperti ini, mungkin suaranya akan terdengar jauh, tapi ketika saya mendekat, suaranya terdengar jelas. Nah, ini pastikan ketika kalian menggunakan suara keras, kalian menggunakan suara keras dengan suara jauh, tapi ketika kalian akan berbisik, silakan perhatikan materi berikut ini. Nah, jika kalian berbisik atau suara rendah, silakan dekatkan dengan mikrofon. Perhatikan kelafalan kata. Kejelasan voice over Anda juga dipengaruhi oleh pelafalan kata atau pronunciation. Pastikan Anda melafalkan kata per kata dalam voice over dengan tepat. Jika kalian merasa ragu, Anda dapat bertanya atau mengecek langsung pelafalan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau baca cuman kira-kira cara bacanya gimana bingung, kamu cek di KBBI. Anda wajib membuat skrip atau naskah saat Anda melakukan voice over. Naskah tersebut berfungsi sebagai sebuah pedoman. Dengan adanya naskah, Anda juga bisa melatih kelafalan kata sebelum melakukan voice over. Jadi sebelum voice over, kamu bikin naskahnya, kamu baca berulang-ulang, minimal kamu bisa lebih nyaman membacanya. Jadi naskah itu penting. Hindari berbicara terlalu cepat. Beberapa orang berbicara dengan sangat cepat saat mereka sedang antusias. Akibatnya, saat mereka bercerita justru susah dipahami. Nah, ini termasuk saya ini. Jadi beberapa orang berbicara sangat cepat ketika mereka sangat antusias. Akibatnya, saat mereka bercerita justru sulit untuk dipahami. Barusan saya belibet karena saya terlalu antusias mungkin. Pastikan Anda mengatur tempo bicara saat Anda melakukan voice over. Oke, saya lakukan. Perhatikan intonasi bicara. Gunakan naskah yang sudah dibuat untuk menandai seberapa cepat tempo yang harus diambil dan intonasi seperti apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, suara Anda bisa terdengar lebih teratur saat melakukan voice over. Lumayan ya saya ya. Oke, lanjut. Pilih lokasi yang tepat sebelum melakukan voice over. Pilihlah lokasi yang sunyi atau tidak terlalu bising. Barusan ada suara motor. Tujuannya tidak lain adalah supaya voice over Anda benar-benar tertangkap mikrofon atau alat perekam dengan baik.
Standarnya lakukan voiceover di sebuah ruangan yang kedap suara. Pastikan lokasi yang Anda pilih minim akan gangguan. Voiceover akan sangat terdengar kacau jika di tengah-tengah sesi tiba-tiba ada gangguan suara lain. Contohnya saya ketika melakukan recording video ini kadang-kadang karena rumah saya dekat masjid, saya harus memilih jam untuk melakukan recordingnya karena kemarin sempat terganggu beberapa saat melewati jam sholat. Nah itu silahkan diperhatikan. Recording sederhana untuk voiceover. Nah ini sedikit tips ya. Yang pertama, gunakan smartphone sebagai alat perekam. Bisa install beberapa aplikasi perekam yang suara yang ada di beberapa App Store, atau kalian bisa menggunakan aplikasi bawaan dari smartphone. Biasanya rata-rata smartphone sekarang punya ya aplikasi untuk voice recorder. Kemudian alternatif lain, cari alternatif tempat kedap suara. Kalau standarnya kan dilakukan di tempat kedap suara. Nah, bila kalian tidak punya tempat kedap suara atau tidak punya fasilitas itu, silahkan lakukan dalam hal lain. Kalian bisa melakukan di mobil dengan catatan mesin mobil sama AC mobilnya mati ya. Jadi kalian posisinya mobilnya berhenti, kalian bisa lakukan voice recordernya di dalam mobil. Pintunya tutup semua, cuman agak sedikit pengap ya. Kemudian atau kalian bisa menggunakan ruang kosong. Tapi kalau ruang kosong ini biasanya efeknya pasti akan terjadi gema, suaranya akan mantul kemana-mana. Nah, untuk menghindari itu kalian bisa menggunakan helm sebagai peredam suara. Caranya gimana? Jadi kalian bisa smartphone kalian taruh di helm, tapi mikrofonnya arahkan ke bagian luar, kemudian kamu ngomong di helmnya. Jadi suara kamu akan fokus di dalam helm dan tertangkap di mikrofon di smartphone kalian. Silahkan nanti bisa dicoba. Bisa di dalam mobil atau kalau nggak punya ya di dalam ruangan yang lumayan kosong ya, tidak terdengar suara berisik lain. Terus untuk menghilangi noise atau meredam suara yang menggema, silahkan kalian bisa menggunakan helm. Helmnya nggak dipakai lah, helmnya ditaruh di depan mulut kalian, kemudian smartphone-nya kamu taruh situ, mikrofon hadap ke mulut kalian, supaya suaranya bisa terfokus di dalam helm dan terekam dengan baik. Itu sedikit tips. Oke, sekarang kita akan belajar tentang intonasi dalam membaca sebuah script tutorial yang akan nanti akan disajikan sama Mas Binomo. Itu salah satu favorit saya, artis yang pintar sekali untuk membuat voiceover. Mungkin kalian nggak asing dengar suara atau orangnya. Oke, kita mulai ya materinya ya. Oke, nanti videonya silakan disimak, kurang lebih sekitar 4 menit videonya, karena tugasnya berkaitan dengan video tersebut. Saya matikan dulu untuk audionya latar. Oke, mikrofon saya matikan dan kita mulai videonya. Untuk episode kali ini, saya akan memberikan sedikit tips dan trik tentang bagaimana kita membaca script tutorial. Ini berdasarkan komen yang udah masuk di YouTube saya dari Caci Kepanasan. Ini bener namanya, Caci Kepanasan. Dia bilang bagaimana trik kita baca script tutorial. Oke, sebenarnya tutorial itu kan ada banyak ya. Ada tutorial kita bermain games, tutorial kita menggunakan alat-alat pelindung diri mungkin, lalu tutorial untuk menyalakan mobil, tutorial untuk macam-macam tutorial. Tapi pada dasarnya, kalau kita membacakan script tutorial, itu berarti kan kita sedang memberitahu ya, menginformasikan sebuah informasi yang sangat amat penting kepada pendengar. Berarti yang pertama, pacing atau tempo membacanya kita nggak boleh terlalu cepat. Usahakan benar-benar stabil temponya, jangan cepat-cepat, karena cepat-cepat juga nanti informasinya yang didengar nggak sampai ke pendengar. Nanti akan saya berikan tipsnya kalau misalnya bacanya memang mendesak untuk cepat. Nah, saya ambil random ya di YouTube, saya coba ngambil script tutorial. Nah, yang keluar biasanya kalau tutorial itu adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah menggunakan mesin cuci tuh. Jadi kita tetap harus tegas, tapi di antara nomor satu dan nomor lainnya
itu kalau bisa jangan intonasinya patah-patah dan nggak nyambung. Seperti ini misalnya. Langkah-langkah menggunakan mesin cuci. Masukkan pakaian kotor dan deterjen ke dalam tabung mesin cuci. Isi tabung dengan air bersuhu sesuai kebutuhan. Jalankan siklus pencucian. Itu udah ada 3 step tuh ya. Tapi kalau misalnya kita bacanya, intonasinya itu nggak mengalun dan nggak nyambung antara satu step dan step yang lainnya, akan terdengar seperti ini. Masukkan pakaian kotor dan deterjen ke dalam tabung mesin cuci. Isi tabung dengan air bersuhu sesuai kebutuhan. Jalankan siklus pencucian. Terdengar agak boring kan, dan juga terkesannya, aduh gimana sih ini kok ngasih tutorial seperti ini, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita membacanya dengan smiley voice, lalu juga mengalun, itu jadi enak terdengar. Kuncinya dan triknya adalah antara satu poin dan poin yang lainnya, itu kalau bisa intonasinya beda-beda. Itu yang satu. Yang kedua, harus ada smiley voice-nya. Terserah teman-teman mau pakai tone suara yang deep atau yang atas, yang penting harus ada smiley voice-nya. Itu, 2 kunci itu menjadi kunci utama kalau teman-teman membaca script tutorial. Saya ulangi, misalnya saya pakai tone yang bawah tapi pakai smiley voice. Langkah-langkah menggunakan mesin cuci. Masukkan pakaian kotor dan deterjen ke dalam tabung mesin cuci. Kedua, isi tabung dengan air bersuhu sesuai kebutuhan. Ketiga, jalankan siklus pencucian. Keempat, setelah siklus pencucian selesai, keluarkan airnya melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin. Kalau saya pakai tone deep, tone bawah, tapi intonasinya tuh nggak berubah-berubah, akan seperti ini. Masukkan pakaian kotor dan deterjen ke dalam tabung mesin cuci. Isi tabung dengan air bersuhu sesuai kebutuhan. Jalankan siklus pencucian. Setelah siklus pencucian selesai, keluarkan airnya melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin. Jadinya nggak asik ya terdengarnya ya. Lebih baik kita pakai 2 trik yang tadi saya berikan itu. Harus antara satu poin dan poin yang lainnya berbeda intonasinya, tapi usahakan tetap menyambung. Itu berarti antara satu poin dan poin lainnya itu ada sedikit koma dan kita menggunakan smiley voice. Plus juga hati-hati dengan tempo membaca. Nah tapi kalau mendesak, temponya harus cepat. Triknya adalah pakai smiley voice yang agak lebar, tapi tetap harus jaga intonasinya juga. Seperti ini. Langkah-langkah menggunakan mesin cuci. Masukkan pakaian kotor dan deterjen ke dalam tabung mesin cuci. Isi tabung dengan air bersuhu sesuai kebutuhan. Jalankan siklus pencucian. Setelah siklus pencucian selesai, seperti itulah pokoknya. Tapi rata-rata kalau tutorial sih gak ada yang cepat-cepat gitu. Jadi seperti itu kira-kira trik untuk membaca script tutorial. Saya pikir tutorial apapun kita bacakannya per step ya, dan setiap step harus dengan intonasi yang berbeda plus ada smiley voice-nya. Seperti itu teman-teman. Untuk episode Oke, itu adalah materi untuk contohnya ya. Contohnya silahkan nanti diputar kembali kalau memang butuh contohnya lebih detail. Kemudian setelah itu kita fokus ke tugas. Oke, untuk tugasnya, lakukan perekaman sederhana dengan naskah langkah-langkah menggunakan mesin cuci, seperti contoh pada video. Ini boleh kamu rubah atau saya bebaskan aja. Silahkan kalian melakukan perekaman video perekaman tutorial bebas, tapi nanti naskahnya tolong dikirim juga ke saya. Kalau mau pakai naskah yang sama dengan tadi juga nggak apa-apa, silahkan bebas. Kemudian kirim tugas dalam bentuk audio lewat WA, nanti beri keterangan identitas ya. Jadi silahkan kalian bebas boleh pilih naskah yang mana, mau pakai naskahnya yang tadi sama dengan tadi langkah-langkah mesin cuci, atau bebas cari di online di internet juga boleh. Oke, cukup untuk tugasnya. Oke, materinya untuk hari ini cukup. Sampai ketemu di materi KPTS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.